Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan apa yang saya pernah bahas di konten saya yang sebelumnya. Yang sekilas saya bahas mengenai fase 2 dari VTube yang katanya mau memasuki dunia e-commerce. Oke, nah panjanglah kalau saya mau masuk lagi mengenai e-commerce karena di video saya yang sebelumnya sudah saya terangkan. Tetapi saya tidak masuk lagi ke dalam e-commerce-nya, tapi saya mau menegaskan apa sih yang kira-kira akan yang katanya menjadi heboh di fase kedua dari VTube. Saya sengaja mengatakan VTube, walaupun sebenarnya VTube. Karena dengan saya mengatakan VTube, sebenarnya saya sedang menyatakan bahwa ini adalah bukan sebuah bisnis yang sungguhan. Oke, beda dengan YouTube. YouTube adalah bisnis yang sungguhan. Terserahlah kalau Anda tersinggung dengan ucapan saya mengatakan VTube gitu ya. Silakan. Saya tahu kok banyak yang tidak suka. Oke, begini. Yang akan terjadi di fase kedua ini adalah leader-leader akan mulai ditinggalkan oleh VTube itu sendiri. Loh kok bisa? Ya bisa lah. Di dunia bisnis itu adalah siapa memanfaatkan siapa atau siapa yang mau dimanfaatkan oleh siapa. Oke. Nah, siap-siaplah leader-leader dari VTube ini akan murka. Pastilah murka. Kenapa? Ini ramalan saya dan percayalah ini pasti akan terjadi. Begini, VTube ini sebelumnya kan saya sudah jelaskan mengenai banyak bebek-bebek dungu yang berevolusi menjadi bebek-bebek yang cerdas. Sekali lagi, banyak bebek-bebek dungu pemain VTube yang berevolusi menjadi bebek-bebek yang cerdas. Kenapa saya katakan berevolusi menjadi bebek yang cerdas? Karena banyak dari mereka yang ternyata memainkan VTube ini dengan menggandakan akunnya. Oh, banyak yang bertanya, bagaimana caranya Pak? Kan saya sudah jelaskan, saya tidak akan masuk detail menjelaskan caranya. Cari aja lah sendiri. Saya sudah sebutkan kok ada beberapa aplikasi di Play Store yang bisa untuk melakukan hal itu. Ada Dual Space, ada Dual App, dan masih ada lagi yang lain lah. Saya sudah memberikan hint. Banyak yang menduga-duga, oh kalau bikin 100 akun palsu, capek Pak mainnya 100 kali. Enggak. Satu akun digandakan 100, bahkan berkali-kali gitu ya. Mainkan yang di atasnya, maka akun palsu itu otomatis jadi bermain semua. Gampang sekali. Jadi cuman main nonton iklan 10 kali, akun-akun palsu juga seakan-akan melakukan misinya. Udahlah, saya nggak mau masuk detail soal itu ya. Silakan cari sendiri. Banyak kok Anda bisa Google kok. Ya, saya tidak masuk ke pembahasan teknis bagaimana melakukan itu. Saya katakan di sini, dengan menggandakan akun-akun ini, maka pemain-pemain VTube yang sebelumnya saya sebut bebek dungu dan berevolusi menjadi bebek cerdas, dia bisa mendapatkan VIP dengan cepat tanpa masuk fast track. Saya sudah jelaskan, untuk masuk fast track, mereka harus beli paket-paket bintang. Bahkan sebelumnya ada kok orang yang beli paket bintang 6, harganya 150 juta. Supaya apa? Bisa dapat penghasilan katanya plus minus sehari 5 jutaan gitu. Ya kan? Kan fast, cepet gitu. Kalau sehari 5 jutaan, 30 hari 150 juta katanya. Balik modal, enggak juga. VIP-nya kan dipotong 50% ketika dijual. Oke? Nah, ini yang namanya fast track. Anda harus keluarkan uang supaya dapat VIP lebih cepat, lebih besar. Oke? Nah, sekarang Anda kan sudah tahu, VTube tidak membayar kepada Anda yang menghasilkan VIP besar. Inilah hebatnya VTube yang saya sudah acungkan jempol. Dia tidak membayar. Jadi VTube tidak bisa dipersalahkan jika nanti VIP Anda tidak ada yang beli. Oke? Dia tidak mengeluarkan uang. Oh enggak Pak, kalau 7 hari nggak laku dibeli sama perusahaan. Bohong. Enggak. Bahkan saya kasih tahu Anda ya. VTube punya kemampuan. Saya tidak mau menuduh ya, saya cuma bilang punya kemampuan. Dan bisa saja dia pakai, yaitu apa? Dia ciptakan sendiri akun-akun VTube yang dimainkan oleh sistem
sendiri, bukan pakai manusia, dimainkan oleh sistem sendiri, sehingga akun-akunnya dia mungkin ada 10, 100, mungkin ada 1000, kita nggak tahu. Itu menghasilkan VP. Kemudian VP-nya dijual ke exchange counter. Anda mau apa? Anda mau apa? Kalau VTube melakukan itu. Saya bukan menuduh kan. Saya bilang dia punya kemampuan. Dia bikin sejumlah akun VTube, ya kan? Wah, orang yang punya sistem dia kok. Ya kan? Dia mainkan sendiri, menghasilkan VP banyak, dia jual ke exchange counter. Dia dapat uang. Ketimbang dia bayar orang uang, hebatnya dia bisa dapat uang. Dengan buat VP, uang monopoli palsu yang dimainkan oleh akun-akunnya sendiri. Oke? Itu kalau dia mau lakukan. Tetapi, bisa saja dia tidak melakukan. Malah dia senang dengan bebek-bebek dungu yang sekarang menjadi bebek-bebek cerdas. Dia main mata. Dia diamkan. Kalau sebelumnya saya katakan VTube marah gitu. Lo kagak lah. VTube ternyata nggak marah. Kenapa? Kalau perusahaan money game lainnya marah dia. Kenapa? Mereka harus bayar kan kepada orang yang punya akun kan. Kenapa Alimama bisa tutup? Kenapa JD Union bisa tutup? Kenapa GoIn bisa tutup? Dan lain-lain tutup. Karena dia harus berbayar. Kalau orang punya akun palsu banyak, ya kan? Dia harus bayar kan? Itu namanya cara menuyul, dituyul, dikerjain gitu. Iya kan? Maka cepat tutup perusahaan money game lainnya. Karena kalau akun palsunya banyak, perusahaan itu harus bayar uang kan. Nah, ini kan kagak, cuman dibayar VP. Dan VP-nya harus dijual. Ya kan? Lah seneng lah yang namanya VTube. Dia nggak usah bayar kok ke mereka yang punya akun palsu. Mau ratusan, ribuan, dia nggak peduli. Ancaman akan menutup dan itu nggak akan dilakukan. Tidak akan. Malah dia akan lihat, wih, dengan banyaknya bebek cerdas, dia nggak perlu lagi tuh yang namanya leader untuk memotivasi orang, ya kan, cepet-cepet masuk fast track supaya menghasilkan VP sebanyaknya untuk dijual lagi kepada bebek dungu lainnya. Nggak perlu, dia nggak perlu lagi bantuan leader. Leader bisa disingkirkan oleh VTube. Dengan apa? Dengan bebek-bebek cerdas. Kenapa? Bebek cerdas diperlukan untuk mencetak VP sebanyak-banyaknya, untuk dijual ke exchange counter, untuk diperjualbelikan kepada bebek dungu. Makanya saya bilang jangan mau main VTube. Jangan mau jadi bebek dungu yang main fast track, beli VP. Jelas ya? Ada dua kemungkinan. Saya tidak menuduh. VTube punya kemampuan untuk membuat akun-akun atas nama A, B, C yang kita nggak tahu siapa gitu kan. Sistemnya sendiri kok. Ya, dia bisa punya ratusan, punya ribuan. Dia mainkan sendiri, menciptakan sejumlah VP. Bahkan bisa saja nggak usah main, dia bikin aja si A sudah punya sekian VP, si B punya sekian VP, langsung jual ke exchange counter. Bisa nggak? Bisa. Sistemnya sendiri, kenapa pusing? Iya kan? Kemudian dia jual, dibeli oleh bebek dungu, dapat duit lah dia. Dapat duit lah dia. Oke? 100% karena potongannya dimakan sendiri, yang orangnya yang dapat sisanya juga dimakan sendiri juga. 100%. Nah, kemudian ada bebek dungu yang jadi bebek cerdas, seneng dia. Ya kan? Karena semakin banyak bebek cerdas, semakin banyak VP yang dijual, dan semakin bebek dungu yang mau beli, dapat duit kan? VTube kan? Jadi nggak perlu itu yang namanya leader, ojok-ojok orang untuk masuk fast track. Dia cukup pakai sarang bebek cerdas. Ya kan? Jadi dengan kata lain, leader-leader VTube di fase kedua akan tersingkirkan, tergantikan oleh bebek cerdas. Oke. Jadi jelasnya di fase kedua kehebohannya adalah VTube tidak perlu lagi leader. Buat apa lagi pakai jasa leader untuk membesarkan VTube yang sudah katanya sudah dikenal orang banyak. Udah nggak perlu lagi leader. Dia main mata saja sama bebek-bebek cerdas, ya kan? Yang bisa memproduksi VP banyak, dijual kepada bebek dungu yang mau beli VP, uang monopoli. Ya sudah itu aja. Oke? Jadi inilah kehebohan fase kedua. Bukan e-commerce-nya. Ini. Oke? Jadi silakan share video ini jika Anda anggap bermanfaat kepada teman-teman Anda atau kerabat Anda. Supaya mereka jangan mau jadi bebek dungu yang membeli VP di exchange counter. Karena tidak jelas VP ini sekarang. Bisa buatan bebek-bebek cerdas yang menggandakan sejumlah akun. Bisa, sekali lagi bukan saya menuduh, ya akun-akun yang dimiliki oleh VTube sendiri. VP yang buatan VTube sendiri. Jadi kalau ada yang bilang, kalau VP 7 hari nggak laku akan dibeli oleh perusahaan, itu pendapat paling dungu. Nggak mungkin. Oh, VP itu dipakai oleh pemasang iklan, untuk pasang iklan. Tunjukkan ke saya.
Mana? Nanti saya akan bahas mengenai pemasangan iklan menggunakan VP yang sebuah penipuan juga. Nanti saya akan bahas. Oke? Jadi jelas ya bahwa inilah kehebohan fase kedua. Silakan share ke teman-teman Anda. Terima kasih.